Chapter 232 Jujutsu Kaisen telah rilis dengan judul Pertempuran Sengit di Shinjuku bagian ke-10, di mana pada chapter kali ini untuk yang kedua kalinya Gojo Satoru hampir kembali mengalahkan Sukuna. Tetapi lagi dan lagi Mahoraga benar-benar menjadi sebuah penghalang yang sempurna, di mana ketika Gojo berhasil menyerang dengan menggunakan teknik Raid, kemudian diikuti dengan pukulan Black Flash yang tepat mengarah ke bagian dada dari Sukuna. Di momen itu, pupil mata Sukuna mulai memutih dan mulai tidak sadarkan diri. Di saat itu, roda Mahoraga juga terjatuh dari kepala Sukuna. Tetapi roda Mahoraga tersebut justru berputar, dan ini sudah keempat kalinya. Itu artinya Mahoraga sudah sepenuhnya beradaptasi dengan Unlimited Void Gojo Satoru. Setelah itu bayangan muncul tepat di bawah Gojo dan seperti menelan Gojo ke dalam bayangan. Di momen itu Mahoraga muncul dari bayangan tersebut dan langsung menebas Gojo Satoru. Tertulis pada panel awal, hitungan mundur yang menentukan takdir tidak akan berhenti. Kita lalu melihat roda Dharma Mahoraga yang kembali berputar, di mana Yuji dengan wajah begitu panik mengatakan bahwa itu sudah putaran kedua. Kusakabe pun melanjutkan dengan berkata, 2 putaran lagi dan dia akan beradaptasi dengan Unlimited Void milik Gojo. Kemudian Kusakabe pun berteriak, "Gojo, cepatlah!" Dengan tersenyum, Gojo kembali bersiap untuk menyerang Sukuna, di mana Gojo melapisi kedua tangannya dengan teknik Blue, lalu melemparkannya ke arah Sukuna. Tetapi Sukuna berhasil menghindari semua serangan itu dan membuat tiang beton jembatan menjadi hancur seketika. Tetapi Gojo telah bersiap untuk kembali menyerang Sukuna dengan menggunakan teknik yang sama, tapi kali ini sedikit berbeda, di mana terdapat 8 bola biru yang sudah mengelilingi Sukuna, kemudian menyerang Sukuna dengan sangat cepat. Namun lagi dan lagi Sukuna berhasil menghindari beberapa serangan Blue milik Gojo. Melihat Sukuna yang masih berfokus untuk menghindari bola lainnya, Gojo dengan cepat bergerak ke arah Sukuna untuk menghantam Sukuna dengan pukulannya. Tetapi Sukuna masih bisa menangkisnya, namun tidak untuk tendangan Gojo, dan akhirnya Sukuna mendapatkan luka di bagian perut sebelah kiri dan harus terlempar akibat tendangan itu. Di momen itu juga kita kembali melihat roda Mahoraga yang kembali berputar, dibarengi dengan senyuman dari Sukuna. Dan ini sudah ketiga kalinya roda dari Mahoraga berputar. Melihat hal itu, Hakari dan Kirara sangat terkejut karena tersisa 1 putaran lagi. Dengan wajah yang semakin panik, Yuji pun bertanya, apakah yang dibutuhkan untuk beradaptasi? Apakah itu waktu ataukah pengalaman? Kemudian Lord Kusakabe menjelaskan jika Yuji bertanya apakah Mahoraga memerlukan waktu untuk beradaptasi setelah menerima sebuah serangan, atau apakah Mahoraga beradaptasi dari serangan yang sama berulang kali. Kusakabe pun kembali menjelaskan jika Gojo tidak menggunakan teknik terkutuknya selain Cures teknik Reversal Blue. Tetapi terlihat Kusakabe sedikit kebingungan untuk menentukan opsi mana yang membuat Mahoraga dapat beradaptasi. Kemudian Kashimo berkata, kedua opsi itu masih masuk akal. Di panel selanjutnya terlihat Gojo yang terus memojokkan Sukuna dengan menghantam Sukuna hingga menembus tembok. Sembari menatap tajam Sukuna, Gojo berkata dalam hati, "Aku akan menghabisinya sekarang. Aku sudah meyakinkan dia kalau yang kupakai hanyalah teknik Blue. Dengan ini, dia tidak akan bereaksi." Kemudian Gojo melompat ke samping dan langsung menyerang menggunakan Cures teknik Reversal Red. Melihat serangan itu, Sukuna tampak begitu terkejut. Dan serangan Red dari Gojo pun tepat mengenai Sukuna. Namun Sukuna masih mampu meminimalisir luka yang diterima dari serangan Red milik Gojo.
dengan menggunakan domain amplifikasi. Melihat luka yang ia terima, Sukuna pun berkata dalam hati, "Sudah aku duga." Meskipun domain amplifikasi dapat menetralkan output kecil dari limitlessnya yang netral, tetapi itu tidak benar-benar menetralkan efek blue yang diperkuat atau red sebagai pembalik. Melihat Sukuna yang mampu bertahan dari serangan red milik Gojo, tampak Higuruma terlihat syok melihat kejadian itu. Kemudian mengatakan, Gojo salah memperhitungkan gerakan dari Sukuna. Kalau begini... Kemudian dilanjutkan oleh Yuji dengan berteriak, Mahoraga akan beradaptasi. Setelah berhasil menahan serangan red milik Gojo, Sukuna dengan begitu sombongnya berkata, "Sungguh ceroboh sekali. Kau terlihat panik setelah strategimu sudah terbaca, kan?" Dan sembari menatap tajam Sukuna, Gojo berkata, "Kau tahu, red yang barusan tadi belumlah meledak." Mengetahui kebenaran itu, seketika itu juga senyum Sukuna berubah menjadi ekspresi yang seakan tidak bisa percaya. Dan saat itu juga Sukuna terkena serangan red dari arah belakang. Di momen itu Sukuna mencoba berpikir, bagaimana mungkin serangan red sudah berada di belakangnya. Dan ternyata Gojo membuat serangan red itu berputar mengelilingi gedung terlebih dahulu. Melihat momentum tersebut, Gojo tidak membuang waktunya. Kemudian Gojo bersiap untuk kembali menyerang Sukuna dengan sebuah teknik, yaitu Black Flash atau kilat hitam. Dan akhirnya Sukuna kembali terkena serangan itu, tepat di bagian dadanya, di mana bisa kita lihat kilatan hitam menyebar dari tubuh Sukuna. Para saman yang menyaksikan kejadian itu dibuat terkejut dan seakan tidak percaya dengan kejadian yang mereka lihat. Kemudian Yuji berkata, "Black Flash?" Dilihat dari ekspresi Yuji, sepertinya dia tidak percaya bahwa Gojo Satoru juga bisa menggunakan teknik tersebut. Atau mungkin ini pertama kalinya Yuji melihat Gojo menggunakan teknik tersebut. Untuk Kusakabe yang pada chapter lalu begitu penasaran seberapa kuat pukulan Gojo saat dia serius, kini dia telah menyaksikan sendiri di depan matanya. Terlebih lagi pukulan serius Gojo dipadukan dengan teknik Black Flash. Itu artinya pukulan yang diterima Sukuna 2,5 kali lipat lebih kuat dari pukulan serius Gojo. Dan apabila Kusakabe ingin mengetahui seperti apa rasanya mendapat pukulan seperti itu, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Sukuna. Di panel selanjutnya terlihat pupil mata Sukuna yang perlahan mulai memutih. Itu artinya Sukuna dibuat tidak sadarkan diri setelah terkena pukulan Black Flash milik Gojo. Dan Sukuna juga terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya. Di momen itu, roda Mahoraga juga terjatuh dari kepala Sukuna. Pada saat melihat panel ini, saya berpikir, akhirnya Gojo benar-benar telah mengalahkan Sukuna. Setelah sebelumnya kemenangan Gojo telah digagalkan oleh Mahoraga pada saat Sukuna terkena efek dari Unlimited Void. Namun di panel selanjutnya, hal yang mengejutkan kembali terjadi. Terlihat roda Mahoraga yang telah terjatuh justru kembali berputar. Dan hal itu menandakan bahwa Mahoraga sudah sepenuhnya beradaptasi dengan Unlimited Void milik Gojo. Di momen itu muncul sebuah bayangan yang berada tepat di bawah kaki Gojo Satoru, seolah mencoba untuk menelan Gojo. Dan dari dalam bayangan itu muncul 2 tangan raksasa. Dan ya, siapa lagi kalau bukan Shikigami terkuat klan Zenin, yaitu Mahoraga. Bukan hanya Gojo Satoru yang dibuat terkejut, Kusakabe pun sepertinya tidak menduga hal itu akan terjadi. Dia berkata, "Jangan bercanda." Lalu Yuji dan Yuta kemudian berteriak, "Sensei!" Di momen itu Gojo tidak sempat bereaksi, dan akhirnya Gojo tertebas oleh pedang Mahoraga, yaitu Sword of Determination, di bagian dadanya, sehingga membuat darahnya muncrat ke wajah Gojo Satoru. Tertulis pada panel akhir,
Pedang ini mendekat untuk mengincar nyawanya. Sungguh chapter yang luar biasa. Seolah kita tidak diizinkan bernafas pada saat membaca chapter kali ini. Dan pertarungan antara yang terkuat sedikit lagi mencapai puncaknya. Mungkin hanya butuh 1 atau 2 chapter lagi. Kita sudah bisa mengetahui siapa pemenangnya. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Aku pribadi sudah pasti memilih siapa ya? Oke, mungkin cukup segitu aja pembahasan chapter 232 kali ini. Untuk minggu depan Jujutsu Kaisen tidak libur. Yos, sampai ketemu di chapter depan. Bye-bye.